Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama saya Hairuni Sali Abi dengan NIM A111222039 dari kelas A. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang 4 teori belajar yang telah saya pahami dan analisis dari materi yang sudah diberikan sebelumnya. Saya akan membahas tentang teori behaviorisme, teori konstruktivisme, teori kognitivisme, dan teori humanisme. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajarannya yang diberikan oleh Ibu Ade Nurul Izati, Geyotol SPD MPD. Mari kita simak bersama-sama 4 teori belajar berikut ini. Nah teman-teman, pertama saya akan membahas tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme menekan pada studi tingkah laku yang dapat diamati dan diukur dan mengabaikan pola pikir siswa. Dalam artian, teori behaviorisme ini adalah teori yang pertama berkonsentrasi pada studi tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kedua, pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Ketiga, mengabaikan proses yang terjadi pada pikiran. Penerapan teori ini cukup ditandai dengan guru lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Guru akan mulai menyusun bahan ajar yang akan diajarkan kepada murid, dan murid akan berperan untuk menyimak yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yang kedua, teori konstruktivisme menekan pada cara berpikir siswa yang dapat dilihat dari tingkah laku sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran siswa. Konstruktivisme ini didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. 2. Perubahan tingkah laku, observasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pikiran siswa. 3. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar dari teori ini, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Selanjutnya yang ketiga, teori kognitivisme. Teori ini berpandangan bahwa kita dapat membangun pengetahuan kita sendiri di lingkungan sesuai minat dan bakat untuk kemudian dijadikan pembelajaran nyata dengan konteks dan skema. Teori ini didasarkan pada satu pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Kedua, dalam proses pembelajaran, siswa harus mendapatkan penekanan. Mereka lah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar ataupun orang lain. Perlu kita ketahui, teori ini mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks relevan, mengutamakan proses menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial, dan pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. 4. Teori humanisme. Teori ini menitikberatkan tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil ketika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri, atau siswa memiliki rasa peka terhadap dirinya dan lingkungannya. Teori ini mengusahakan partisipasi siswa untuk berinteraksi dengan dunianya. Kemudian teori belajar dalam aliran ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya dan bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dari contoh kasus ini, kita dapat menyimpulkan ketika pembiasaan dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus, maka akan mengundang stimulus anak sehingga bisa merubah perilaku dan sikap anak. Sebagai seorang guru,
kita harus menjadi teladan dan berperan menjadi orang tua kedua untuk Tina. Biasanya anak seperti ini akan sangat sensitif di kelas. Kita juga bisa memberi pemahaman dan memberikan tugas seperti kenapa kita harus mencintai diri kita dan orang lain. Cara ini akan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan pola pikir setiap siswa. Dari studi kasus ini, cara guru SMK Negeri 1 Balesang untuk melatih siswanya adalah dengan membangun pemahaman siswa dan memberikan informasi serta solusi dengan mempertimbangkan apa yang mereka ketahui. Dari contoh kasus di atas, langkah yang harus diambil dari kasus ini adalah kita perlu melakukan metode dorongan untuk merealisasikan nilai bersikap dengan menunjukkan sikap positif kepada Doni. Sebagai seorang guru, kita perlu membimbing keterampilan belajar Doni, memberikan motivasi dan memberikan pilihan ke siswa untuk memperbaiki nilainya.